Ya, oke, selamat malam teman-teman yang sudah hadir di live session ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di jam-jam ngantuk ini. Ya, ini adalah format laporan KP, mungkin teman-teman sudah dapat. Nanti kita cross check bareng ya. Kita mulai dari judul teman-teman. Nah, untuk judul itu berkisar maksimal itu ada 15 kata. Jadi kebanyakan dari 15 itu judulnya pasti kepanjangan. Biasanya untuk judul KP teman-teman tidak masalah kalau misalnya nih teman-teman membuat sebuah perancangan gitu misalnya, langsung aja judulnya adalah perancangan sistem informasi atau apapun itu. Tapi kalau teman-teman misalnya sifatnya adalah bedah teknologi, kalau bedah teknologi itu misalnya teman-teman ke tempat KP itu mengambil sesuatu dari sana untuk diteliti gitu misalnya, teman-teman silahkan gunakan judul, bedah teknologi pada perusahaan apa kayak gitu. Sedangkan kalau yang mengambil topik, di kerja prakteknya misalnya langsung ke merancang bangun gitu misalnya, langsung aja judulnya rancang bangun, seperti itu. Oke, di sini ada lembar pengesahan teman-teman, eee, nanti pastikan dicek di bagian kaprodi ini nggak boleh salah, NIDN segala macam dosennya harus jangan sampai miss ya. Biasanya kalau dosen sebelum tanda tangan, bagian yang dicek oleh dosen itu biasanya adalah NIDN-nya mereka sudah tepat atau belum, kayak gitu. Nah, teman-teman untuk bagian daftar isi ini, nanti pada saat membuat teman-teman pastikan menggunakan reference ya. Setelah reference cari table of content. Jadi daftar isi ini harus dibuat secara otomatis. Nah, kalau teman-teman sudah dapat template-nya, nanti ini tidak perlu ditaati, teman-teman tinggal fokus ke isiannya aja. Karena ini isiannya secara otomatis, dia narik berdasarkan style heading yang teman-teman pakai. Nah, teman-teman, daftar gambar itu biasanya kalau laporan pasti ada gambar, kemudian tabel juga pasti ada tabel, dan lampiran. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan untuk susunan ini, yang kelihatannya sepele tapi kadang-kadang, eee, terlupa gitu ya, yaitu justru setelah daftar pustaka ini. Jadi, pastikan urutannya adalah daftar pustaka dulu, kemudian lampiran, barulah biodata penulis. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan teman-teman setelah bab penutup itu tiba-tiba biodata penulis dulu yang muncul, kemudian baru lampiran, baru terakhir daftar pustaka, jangan. Daftar pustaka dulu, kemudian lampiran, kemudian habis itu biodata penulis. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke sini. Kalau teman-teman perhatikan, style yang sudah disediakan oleh template ini sudah tinggal pakai ya. Jadi kalau untuk judul bab, teman-teman silahkan pakai heading satu atau judul bab seperti ini. Selanjutnya kalau seandainya teman-teman 1.1 seperti ini style-nya adalah subbab. Jadi teman-teman bisa langsung ubah ini, atau kalau misalnya di bab satu kan sudah pasti fix ya. Di bab satu tuh pasti latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, sistematika. Nah, untuk di bab 2 itu bisa berbeda-beda. Tergantung kalau misalnya teman-teman tidak mencantumkan struktur misalnya, ya udah langsung masuk ke alasan, tapi, diusahakan sih untuk di semua skema kerja praktek, baik itu individu, di perusahaan, atau di mana pun, struktur organisasi ini juga masuk. Nah, di bab 3 di bagian landasan teori ini sebenarnya sih di bab 2 versi penelitian ya, karena secara nggak langsung di Metopen ini kita semi-semi sedikit bahas KP, bahas juga seminar sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, di sini nih yang akan banyak berubah heading subbabnya, jadi bisa macam-macam. Nah, untuk subbab sendiri teman-teman, kita cek di sini, ini masih masuk subbab yang pertama. Nah, ada lagi satu subbab.
Contoh bikinnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah membuat 3.2 ini sistem, kemudian teman-teman ingin membuat, selanjutnya adalah sistem informasi gitu, yang masih masuk ke subbab-nya sistem, teman-teman pakai stylenya sub-subbab. Jadi dia otomatis nanti 3.2.1. Kalau di sini adalah sistem informasi, kayak gitu. Nah, setelah turun enter, teman-teman cek lagi, kalau nggak salah ini pakai paragraf. Nah, stylenya ini teman-teman, langsung diklik paragraf ya, bayang maksudnya. Ini kan belum pakai style nih. Kalau teman-teman ngetik di sini langsung, tentu font-nya akan berbeda karena font yang terpakai adalah Calibri. Nah, daripada teman-teman ngubah ini lagi menjadi Times New Roman, ngubah size, eee, ketik-ketikan teman-teman yang ada di sini, itu cukup teman-teman blok, kemudian pilih style paragraf. Nah, begitu teman-teman milih style paragraf, maka style-nya sudah langsung otomatis dibuatin. Jadi paragrafnya sudah otomatis dibuatin untuk inden masuknya berapa, eee, dan tidak ada diskusi lagi di sana karena sudah tinggal ngikutin aja, kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikut dan harusnya aman sih nanti. Oke, dilanjutkan ke analisis dan perancangan dan seterusnya seperti ini, teman-teman, untuk penulisannya. Nah, itu untuk teknik-teknik penulisan, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Minggu depan kita masuk ke Mendeley, saya harap teman-teman sudah pada nginstal Mendeley sehingga minggu depan pada saat mulai praktek menggunakan Mendeley, teman-teman langsung juga ikutan nyoba, kayak gitu. Silahkan dulu kalau ada teman-teman yang mau sharing ininya, nanti kalau enggak saya coba tunjuk satu-satu aja. Jadi kita diskusi aja untuk di pertemuan sekarang. Yang jelas, harusnya file ini sudah di-share dan teman-teman langsung saja ketik di sini, jangan lagi ngetik di format yang lain nanti disalin, langsung aja pakai style yang sudah disediakan ini, sehingga nanti tidak lagi 2 kali kerja. Jadi kalau sudah pakai ini, kerjaannya langsung beres sekali aja. Nah, urutannya sudah jelas ya, latar belakang, rumusan masalah. Setelah rumusan masalah itulah batasan masalah. Jadi setelah dirumuskan, agar pembahasannya tidak melebar atau meluas terlalu dalam dan tidak jelas sasarannya, jadi perlu penelitian itu dibuatkan batasannya. Terkadang kalimat di batasan masalah itu kalau menurut saya dan hasil, riset yang saya lakukan, itu sebaiknya teman-teman tidak mengarahkan ke spesifikasi gitu ya. Misalnya gini, penelitian ini hanya dilakukan di PT ini, ya sudah jelas-jelas penelitiannya memang dilakukan di sana yang kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memilih kalimat seperti, tidak membahas mengenai pembuatan laporan keuangan. Nah, jadi itu sudah kalimat yang cukup tegas untuk sebuah batasan masalah, yaitu tidak membahas kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya membuat rumusan masalah adalah rancang bangun sistem informasi penggajian. Batasan masalahnya kalimatnya biasanya tidak, yang seperti itu. Kalau kalimatnya misalnya pada penelitian ini hanya dibahas mengenai sistem penggajian ya, karena sudah jelas-jelas yang dibuat penggajian, jadi sepertinya tidak perlu lagi dijelaskan di batasan masalah. Mungkin sebaiknya teman-teman boleh memasukkan misalnya, tidak membahas mengenai teknik atau metode penghitungan gaji gitu misalnya. Jadi di sistem penggajian ini gajinya sudah langsung diterima sudah gelontongan diterima. Jadi kita tidak ngecek gajinya ini kena misalnya, tidak kena potongan cuti, potongan keterlambatan, misal kayak gitu. Itu termasuk batasan masalah. Jadi, cukup tricky juga di batasan masalah, tapi poin dari batasan masalah ini adalah kalimatnya harus mencerminkan ruang lingkup penelitiannya sampai mana saja. Apa yang tidak dilakukan di penelitian ini, kayak gitu. Nah, untuk tujuan tuh kadang-kadang kalau di perpus teman-teman baca, pasti ada tujuan umum, tujuan khusus, atau tujuan
yang seperti itu. Kalau menurut saya, tujuan dari kerja praktek itu sudah jelas pasti menjawab dari rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah teman-teman adalah merancang ini, tujuan dari kerja praktek teman-teman adalah merancang lagi sistem atau perancangan sistem informasi yang dan seterusnya kayak gitu. Jadi tujuan kerja praktek itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Nah, sedangkan manfaat, kerja praktek, kalau saran saya tidak perlu sih ditulis manfaat untuk mahasiswa apa, manfaat untuk perusahaan apa, manfaat secara umum aja dari penelitian atau kerja praktek yang teman-teman lakukan. Jadi kalau penelitiannya berkisar tentang meneliti apa gitu misalnya di sini, teman-teman fokus di sana aja, jangan keluar. Sebenarnya nggak masalah sih membuat manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi gini, tapi sepertinya waktu teman-teman habis untuk mikirin perusahaannya dapat manfaat apa sih kayaknya atau apa kayak gitu. Jadi mungkin saran saya untuk di bagian manfaat penelitian, itu teman-teman langsung aja fokus ke apa aja, hasil dari kerja praktek ini dan hasil itu memberi manfaat apa. Langsung aja tulis di sana. Jadi misalnya satu bagi perusahaan dapat ini, bagi ini. Jadi tidak perlu dibuatkan subbab lagi untuk manfaat kerja praktek, biar tidak terlalu panjang. Nah, untuk rumusan masalah, kita sepakati rumusan masalahnya, ditulis dalam kalimat tanya. Membuat rumusan masalah ini, eee kalau di penelitian seminar ya, kalau sudah judulnya sudah pasti sistem informasi ya, pasti rancang bangun, bagaimana rancang bangun. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang MTI, misalnya membuat sistem yang ada metode-metodenya, metode A, metode B, kecenderungan di rumusan masalah itu nanti kalimatnya biasanya diawali dengan kalimat atau pasti mencakup seperti ini, rumusan masalah adalah bagaimana unjuk kerja atau bagaimana kinerja metode, bagaimana perbandingan metode ini dan ini. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menjadi poin rumusan masalah. Jadi kalau teman-teman baca di perpus, memang polanya pasti akan segitu-segitu aja. Apalagi kemarin kalau teman-teman masih saat ini baca ke perpus, saya kan sempat sepertinya tidak mengizinkan dengan kalimat perkembangan teknologi yang berkembang pesat kayak gitu. Padahal kalau dicek di perpus ya semua orang sepertinya menulis itu ya. Justru ada momen-momen kita tidak menjadi seperti orang kebanyakan, jadi kita balik aja ke konsep yang kita sepakati, karena kalau menggunakan kalimat yang terlalu sama kayak gitu, beda aja feel-nya deh coba. Rasanya perkembangan teknologi sudah pasti pesat, tapi hal ini juga tidak cuma di anak TI ya, di anak hukum juga seperti itu. Kalau hukum pasti kalimat awalnya dilalui dengan, Indonesia sebagai negara hukum kayak gitu, kayaknya hampir semua kalimatnya kayak gitu. Begitu juga kalau di teknik mesin kayak gitu, kalau teknik mesin kalimatnya ini pernah nih dari Aji Muku ngasih bocoran, PA-PA-nya pasti kebanyakan, energi, bla bla bla, terus diawali dengan pasti ada kalimat fosil gitu. Fosil tuh maksudnya energi fosil atau yang sudah jadi perlu pembaruan energi terbarukan gitu. Jadi kalimat utamanya pasti memunculkan kalimat itu. Jadi bukannya dilarang ya, tapi itu sudah terlalu mainstream banget deh, sudah terlalu seperti itu. Jadi kita coba tinggalkan sedikit kalimat pembuka yang berkembang pesat itu. Kita langsung aja di bagian umum, merujuk ke scoop yang ingin kita bahas. Nah, karena saya lupa menugaskan ini ke teman-teman, jadinya mau nggak mau kalau sebentar mungkin saya tugaskan, mungkin bisa dikumpul hari Kamis. Jadinya saya ada waktu hari Jumatnya untuk memfilter, tugas dari latar belakang teman-teman. Teman-teman latar belakangnya, nggak usah terlalu complicated dulu ya. Kalau masih bingung misal di latar belakang, tenang saja, itulah momen kebingungan teman-teman untuk saya bantu jawab. Mungkin di sini ada yang mau sharing latar belakangnya seperti apa gitu, nanti biar saya coba bantu-bantulah. Silakan teman-teman, siapa yang mau? Kebetulan yang join juga banyak. Sepertinya saya menemukan waktu yang tepat untuk live session ya, siang-siang seperti ini. Siang Kak, maaf Yuk siang. sebelumnya. Ya Apa Naomi. namanya?
Saya 2 kali nggak ikut jadwal live minggu lalu. Itu Mhm. karena jadwalnya berbenturan terus, Pak, sama mata kuliah yang lain yang dioper jadwalnya sama dosennya. Jadi saya Oke. nggak tahu tugas yang Bapak berikan soal latar belakang itu gimana maksudnya, Pak, ya? Oh, bukan, itu saya belum ngasih tugas. Nanti saya kasih. Kayak contoh gitu, Pak? Contoh latar belakang gitu? Tugasnya nanti, ya membuat latar belakang, boleh latar belakang KP atau kalau mau membuat penelitian yang baru ya buat latar belakang yang baru. Baik baik, Pak. Ya, terima kasih Naomi. Yang lain silakan. Komang Rustini, ya silahkan Komang Rustini. Saya menemukan nama Komang Rustini di sini. Selamat siang, Komang. Apakah sedang kerja praktek? Selamat siang, Pak. Oke, silakan, Mang. Eh, mau share screen boleh kalau sedang di laptop. Pak baca yuk, yuk Pak. Boleh, Kalau boleh, silakan baca, dibaca. boleh nggak? Heeh. Ya, Latar belakangnya, akan pakai kalimat Bapak Yesus pertama. Cuma Bapak kan, Pak, boleh kita coba. proses pembelajaran siswa diawali dengan proses perencanaan, proses pembelajaran dan evaluasi. Proses perencanaan pembelajaran terdiri dari pembuatan jadwal pelajaran, penentuan guru, serta penentuan kelas. Di mana pada proses ini, pada bagian pengajaran, dilakukan pengecekan jumlah jam mengajar guru saat akan membuat jadwal. Bagian pengajaran juga memastikan bahwa jadwal guru mata pelajaran tidak berbenturan dengan jadwal mata pelajaran lainnya. Penyusunan jadwal pelajaran merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan bagian pengajaran di sebuah sekolah sebelum menghadapi semester baru ataupun tahun ajaran baru. Di beberapa sekolah, hal ini masih dilakukan secara manual. Tidak jarang terjadi kesalahan dalam penjadwalan, seperti jumlah jam mengajar pada jadwal tidak sesuai atau jadwal mata pelajaran yang berbenturan dengan jadwal mata pelajaran lain. Adapun beberapa sekolah yang telah menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam pembuatan jadwal pelajaran tersebut masih merasakan bahwa aplikasi tersebut masih belum optimal dan efektif untuk menyelesaikan pembuatan jadwal. Dikarenakan pada pelaksanaannya tetap harus membandingkan jadwal pelajaran yang satu dengan yang lainnya. SD 2 Sangai ini adalah sekolah dasar yang berkembang bergerak pendidikan. Sistem sekolah ini masih menggunakan Microsoft Excel. Penjadwalan proses untuk menerapkan kegiatan yang berisi dari berbagai komponen seperti guru, mata pelajaran, dan kelas pada komponen waktu. Penyusunan jadwal pelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu. Jika menggunakan sistem Microsoft Excel, maka memakan waktu yang cukup lama untuk mencari solusinya. Terlebih lagi bila bertambahnya jumlah bagian komponen dan aturan yang ditentukan. Dari uraian masalah di atas, diperlukan suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi yang dapat membantu bagian pengajaran dalam menyusun penjadwalan mata pelajaran serta mendokumentasikan jadwal pelajaran tersebut ke dalam sistem yang terintegrasi. Adapun sistem yang akan penulis rancang adalah sistem yang membantu jadwal pelajaran serta diharapkan dapat membantu bagian pelajaran menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam mengelola jadwal pelajaran. Sehingga dengan penggunaan sistem tersebut diharapkan agar terjadi peningkatan efisiensi pada bagian pengajaran. Dengan adanya perencanaan tersebut diharapkan akan dapat mempermudah kinerja bagian pengajaran dalam mengelola dan mencari jadwal pelajaran di PSDN 2 Sangai. Itu, Pak. Oke, sorry. Tes. Ya, terima kasih Komang Rustini. Eh, masukan dari Tiang yang pertama itu adalah ini. Di paragraf 2, sebaiknya sudah langsung jelaskan tentang sekolahnya ya. Ya, oke. Jadi, nah mungkin oke. Ya, yang pertama itu kan umum.
umumnya sudah oke. Yang kedua itu permasalahan. Permasalahan ini terkadang-kadang bisa memunculkan 2 paragraf lagi, yaitu tadi sudah dijelaskan permasalahan yang terkait dengan proses penjadwalan tuh kayak tabrakan segala macam. Nah, barulah dijelaskan tentang SD-nya. Kalau saran saya mungkin SD-nya dibawa naik dulu, setelah itu, ungkap permasalahan yang terjadi di SD tersebut. Jadi kita tidak lagi bilang di beberapa sekolah kayak gitu, kita sudah langsung bahas di sekolah tersebut kendalanya apa aja. Jadi setelah kalimat pembuka umum, itu kan sudah jadi bentuknya kayak segitiga kebalik gini sih, umum, SD-nya dulu, setelah SD-nya sekian nih kita bahas tentang permasalahan, kemudian permasalahan ini, eee, kompleksitas atau kesulitannya di mana, terus munculkan solusi. Solusi di sini yang dimunculkan dari penjelasan Komang tadi adalah membuatkan sistem. Tapi kita belum sampai ke tahu sebenarnya sistem penjadwalan yang seperti apa yang ingin dibuat. Apakah dia akan berbasis web kah atau desktop kah? Ataukah sistem penjadwalan itu kelebihannya apa kayak gitu? Ataukah sistem penjadwalan itu bisa mendeteksi, eee, jadwal yang tabrakan dengan guru yang sama atau bagaimana? Kayak gitu. Sekarang kalau kita berbicara tentang jadwal yang tabrakan, yang seperti bagaimana disebut dengan jadwal tabrakan itu? Coba, Komang silakan. Yang kondisi seperti apa yang disebut dengan jadwalnya tabrakan? Apakah kalau misalnya ya silakan? Kalau menurut saya Pak ya, jadwal tabrakan tuh misalnya gurunya sekarang ngajar di kelas 4, terus Mhm. dia ada lagi jadwal di kelas 5 dengan jam yang sama. Ya, Kayak oke. gitu. Ya, terima kasih. Jadi jadwal yang pertama adalah guru yang sama ada di 2 jadwal yang sama, atau ada di 2 kelas yang sama. Itu adalah tabrakan yang pertama. Tabrakan yang kedua adalah silakan, mungkin ada yang punya ide untuk kasusnya Komang? Tabrakan tuh bisa 2 ya, yang pertama gurunya nih, yang lagi satu siapa yang tabrakan? Murid ya? Iya, muridnya, Pak. Ya, misal kayak teman-teman dah sekarang, muridnya nih. Muridnya belajar IPA sama IPS. Entah kenapa jadwal IPA dan IPS ini walaupun gurunya beda, tapi ada di jadwal yang sama. Padahal ini sama-sama murid kelas 4. Jadi kan nggak mungkin dong bagi 2 muridnya atau 2 Zoom meeting dibuka, satunya belajar IPA, satunya belajar IPS di saat yang bersamaan, kan nggak mungkin. Nah, permasalahan seperti ini diangkat juga gitu, Komang. Jadi, bagian yang memang perlu kita perdalam dari sebuah pembahasan itu adalah permasalahannya diperdalam kayak tadi gurunya yang sama dan ini, itu dicantumkan aja. Kemudian ada juga kondisi muridnya yang harusnya mengambil mata pelajaran di jam yang berbeda, malah ada di jam yang sama. Nah, itu juga termasuk jadwal yang tabrakan. Nah, sehingga ketika masuk ke bagian solusi, solusi yang ingin diberikan itu adalah membuat sistem yang mampu mendeteksi adanya jadwal yang tabrakan dengan guru yang sama dan mampu mendeteksi adanya mata pelajaran yang tabrakan untuk kelas yang sama kayak gitu. Jadi kalimat solusinya juga keangkat kayak gitu. Makanya saya bilang membuat latar belakang itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Terkadang kalau kita diminta waktu selama 1 bulan membuat latar belakang, hasil latar belakangnya akan berbeda kalau kita diizinkan untuk memperbaiki latar belakang ini sampai nanti selesai ujian KP. Kalau pendekatan saya, biasanya kan beda-beda masing-masing pembimbing. Saya pasti menekankan bab 4 dan bab 5 dulu gitu. Karena terkadang setelah misalnya Komang nih sekarang sudah berpikir di bab 4 akan membuat apa, di bab 5 akan membuat apa,
setelah itu dipikirkan dan difigurkan secara nyata, "Oh iya ya, saya sebenarnya bikin ini dan akan kayak gini." Barulah menolong kita untuk membuat bab satu seperti itu. Tapi bab satu yang sudah Komang buat tadi itu sudah bagus banget, sudah oke, sudah sudah keren. Sekarang, Komang bisa sisipkan dikit-dikit lagi kalimat, gitu. Jadi tadi itu sudah bagus. Nah, kalau mau dibiarin juga nggak apa-apa, setidaknya sudah nggak ada berkembang pesatnya. Itu saya sudah bilang bagus lah kalau sudah nggak ada. Nah, yang kedua, permasalahannya sebenarnya bisa dirinci. Nah, terkadang Komang memang tidak tahu permasalahan itu di awal. Permasalahan itu baru ketahuan ketika mulai membuat bab 4 sama bab 5. Ketika membuat DFD-nya misalnya atau ketika membuat UML-nya. Ketika membuat DFD, kelihatanlah proses-proses apa yang ada di dalam perancangan sistem pembuatan jadwal ini. Sehingga ketika membuat DFD kelihatan prosesnya. Nah, pingin lagi kita ngedit bab 1 gitu. Pingin lagi kita ngedit yang namanya latar belakang. Oh iya ya, kita ada kok pengecekan ini nanti biar dia nggak tabrakan, kan sistemnya tujuannya adalah mempermudah kayak gitu. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, terus yang kalimat yang kedua yang ingin saya tekankan lagi adalah kalimat efektif dan juga efisien. Aduh, tulisan saya kok cakarayam ya, sebentar, bentar. Ya, poinnya ini ya, efektif dan efisien. Silakan teman-teman coba pikirkan. Beri saya definisi yang mudah lah untuk efektif itu yang bagaimana, dan efisien itu yang bagaimana. Pakai analogi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Silakan siapa mau coba bantu jawab. Hmm, saya random aja ya. Ade Sunari, Mentan? Coba saya mau jawab, Pak. Ya, silahkan Naomi. Kalau menurut saya efektif itu lebih ke arah misalnya ada seorang guru sedang mengajar dengan caranya sendiri. Terus apa yang ingin dia sampaikan tuh diterima sama siswanya dengan baik. Siswanya bisa mengerti. Jadi itu maksudnya efektif. Sedangkan efisiensi itu lebih ke arah waktunya sih, Pak. Oke, terima kasih Naomi. Ya, jadi definisi cepatnya seperti yang bilang Naomi, efektif adalah segala satu yang mencapai tujuan gitu ya. Atau sasarannya tercapai. Apapun itu, kalau dia sudah tercapai, pasti dia efektif. Kalau tidak tercapai, tidak efektif. Efektif, tidak efektif. Kurang efektif itu identik dengan ada 10 kali sasaran, 7 kena, 3 enggak. Nah, itu mungkin kurang efektif. Sasarannya tercapai. Nah, harus efektif dulu, baru bisa bilang efisien. Jadi tidak mungkin ada kalimat, eee, hal ini tidak efektif namun efisien gitu, sudah nggak mungkin. Jadi tidak ada hal yang dia harus efektif dulu, baru setelah dia efektif, opsi-opsi untuk menuju sasaran itu, sumber dayanya dihitung, yang paling sedikit menghasilkan sumber daya, entah itu waktu, uang, tenaga, itu yang disebut dengan efisien. Tapi kalau sasarannya tidak tercapai, kita tidak bisa bilang itu efisien, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, misalnya nih, rumah ada tikusnya. Sekarang rumahnya itu mau nggak mau dibakar gitu ya, misalnya nih. Nah, apakah itu efektif atau efisien? Cara jawabnya adalah, kalau tikusnya hilang, maka dia efektif, seperti itu. Tapi kalau ada cara lain yang bisa dipakai sampai rumahnya tidak kebakaran, ya cara itu mungkin kita sebut efisien. Tapi kalau membakar rumah merupakan satu-satunya cara,
untuk menghilangkan tikus, maka itu adalah cara yang paling efisien kayak gitu. Jadi kalau hanya membakar rumah ini yang merupakan satu-satunya cara, maka kita sebut cara tersebut cara yang paling efisien. Karena hanya cara itu aja yang paling efektif, tidak ada lagi cara yang lain kayak gitu. Jadi cuma ada satu cara. Jadi cara itulah yang cara yang paling efisien. Kenapa memang hati-hati dengan kalimat ini? Karena terkadang di latar belakang kita terpancing untuk menulis kata-kata efisien di sana atau kata-kata efektif. Itu sebenarnya tidak masalah teman-teman. Yang penting teman-teman, punya argumen ketika ditanya, "Kenapa ini disebut tidak efisien?" Nah, tentu teman-teman harus punya argumen untuk bilang bahwa kenapa ini tidak efisien, karena ada opsi lain yang bisa menghasilkan atau memerlukan sumber daya yang lebih sedikit atau biaya yang lebih sedikit. Ada opsi yang lain. Kalau teman-teman berani bilang cara menggunakan Excel ini tidak efektif dan tidak efisien. Nah, teman-teman harus bisa membuktikan letak ketidakefektifannya di mana. Kalau teman-teman bilang itu tidak efektif atau kurang efektif, artinya kan laporan Excel yang dipakai untuk membuat jadwal ini, eee, pernah sampai gagal dong. Nah, kayak gitu. Tapi kalau selama ini ternyata baik-baik saja dengan menggunakan Excel, ya harusnya tidak muncul kalimat kurang efektif atau tidak efektif. Ini biasanya untuk kasus-kasus, misalnya sistem apa ya, yang pakai Excel, point of sale kayak gitu misalnya. Kadang-kadang kan ada tempat mencatat manual dia, ya dia nyatat manual baik-baik saja kok. Efektif apa enggak? Ya efektif, tapi mungkin kurang efisien karena kalau ngerekap data, datanya perlu dihitung ulang lagi gitu. Jadi sebelum kita ngejudge di tempat itu, case di sana itu tidak efektif, teman-teman, harus pastikan dulu sasarannya tercapai nggak dengan metode yang sekarang. Kalau emang tercapai, kita berani kok akui bahwa teknik ini terbukti efektif kayak gitu. Tapi kurang efisien kayak gitu. Jadi kita bermainnya di efisiensinya kayak gitu. Karena kalau teman-teman berani bilang teknik metode ini menggunakan Excel tidak efektif, artinya teman-teman harus membuktikan ada kasus yang mana pencatatan dengan Excel itu hasilnya salah. Nah, kayak gitu. Itu aja teman-teman. Jadi poinnya begitu ketemu 2 kata ini, ingat tidak ada kata efisien kalau dia tidak efektif duluan. Jadi harus efektif baru kita bisa ngukur efisiensinya, kayak gitu. Nah, teman-teman yang masih bingung dan mungkin atau lagi satu dah kalau ada yang mau coba bacain, saya dengerin, nanti saya kasih masukan silahkan. Ayu Gempita Sari mungkin mau diskusi? Nggak ada, oke nggak apa-apa. Ya udah nanti ditunggu tugasnya ya, tugasnya latar belakang. Saya lupa-lupa sudah ngasih apa belum ya. Terakhir saya ngasih tugas untuk meringkas saja kayak nyatet kayak gitu. Dan jawabnya simpel lagi, tinggal bilang sudah atau belum gitu kayaknya. Yang penting nanti pada saat UTS kira-kira teman-teman punyalah catatan yang bagus tentang Metopen. Jadi catatannya itu bisa teman-teman pakai di saat seminar nanti kalau bingung-bingung kan bisa buka-buka catatan kayak gitu. Nah, nanti saya share format penulisan KP-nya, bab satunya yang ada styling-stylingnya. Teman-teman silakan langsung pakai itu dan itu yang disetor, dikumpul ke Google Classroom. Mungkin ngumpulnya hari Kamis, biar hari Sabtunya itu kita bisa bahas. Mungkin saya akan ambil random 1 atau 2 case latar belakang. Kalau sudah oke, kita oke lanjut untuk buat bab 3. Oke, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi? Kak, nama bertanya, Kak. Oke, silakan, Mang. Boleh kata belakang yang tadi itu dipakai apa buat yang baru lagi? Oh, pakai yang tadi aja. Oh, ya, Kak. Ya, langsung aja dah laporan KP-nya itu aja dimasukkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dulu ya, mata kuliah metode penelitian ini, itu yang ngajar pasti dosen pembimbing KP-nya. Cuman kendalanya kadang-kadang, interaksi langsung dengan dosen pembimbing itu, eee,
tidak ada kelasnya kayak gitu. Kalau sekarang ada kelasnya kan cukup jelas. Jadi teman-teman punya 2 masukan nih dari dosen pembimbing KP sama dari dosen Metopennya. Itu menurut saya hal yang lebih bagus lagi karena KP-nya harusnya nih tingkat sukses rate KP-nya semakin tinggi. Teman-teman yang kendala sama KP, yang curhatnya KP-nya tidak selesai, itu kendalanya adalah memang KP-nya tidak dikerjakan. Satu mungkin karena proses untuk mendapatkan tempat KP-nya yang, kurang mulus, kurang lancar kayak gitu. Ada yang sudah diterima, tapi sampai di sana ternyata topiknya ditolak atau tidak diizinkan. Ada yang awalnya dibilang mau dikasih data, tapi ternyata sampai di tempat KP, datanya dibilang rahasia, nggak boleh disebar. Jadi kasihan juga. Nah, itu tentunya dengan adanya 2 mata kuliah ini kita bisa antisipasi. Kalau ada kasus-kasus seperti itu, teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk cerita karena pembimbing maupun dosen Metopen pasti akan siap bantu untuk nyariin solusinya kira-kira kayak gimana. Jadi sekali lagi, kerja praktek itu harusnya sukses rate-nya paling tinggi teman-teman. Apalagi sekarang ini hampir 900 mahasiswa mengajukan kerja praktek. Bayangkan ada 900 judul, entah itu kerja praktek mandiri maupun kelompok. Kelompok juga tidak masalah ya, tapi kalau memang bisa tidak kelompok ya sebaiknya memang pisah. Jadinya terkadang kendala di kelompok itu adalah saat pembagian membuat laporannya siapa yang ngerjain yang mana kayak gitu-gitu. Ya kalau memang bestie banget sama temennya ya nggak apa-apa, kalau emang cukup klop banget sama temennya itu nggak masalah. Takutnya jangan sampai buat laporan nih menghancurkan pertemanan kayak gitu. Jadi semua pada ngerasa paling banyak yang nyumbang laporan kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi mungkin dari saya sarannya itu nanti kalau teman-teman di UTS pertemuan 8 tuh perlu motivasi biar KP-nya cepat selesai, nanti saya bantu. Yang jelas kendala teman-teman sebenarnya di KP itu adalah manajemen energi ya teman-teman ya, bukan manajemen waktu. Jadi teman-teman harus me-manage energi dan mood teman-teman untuk menyelesaikan KP. Jadi sebenarnya KP itu bisa teman-teman kerjakan kalau itu teman-teman anggap hal yang menyenangkan untuk dikerjakan kayak gitu. Jadi harus senang dulu sama topiknya, harus senang dulu sama apa yang dibuat. Karena kalau teman-teman tidak senang, pasti berat kayak untuk buka teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bilang sibuk atau nggak ada waktu tuh sangat tidak mungkin ya. Kalau teman-teman nginstal di HP teman-teman, timer untuk selama 1 hari ini berapa menit sih megang HP kayak gitu, atau mungkin dalam kondisi kuliah seperti ini pun juga mungkin teman-teman kuliahnya dari HP pun juga kan pasti megang HP, ada yang mungkin 4 sampai 5 jam seharian megang HP atau sampai 3 jam. Nah, jadi definisi dari tidak ada waktu itu sebenarnya tidak ada, kayak gitu teman-teman. Kalau saya boleh sharing teman-teman, saya FB sudah off dari 2019, Instagram baru pertengahan tahun ini sudah off. Jadi kadang-kadang teman mikir, nanti malah jadi tidak eksis, tidak ya nggak apa-apa. Jadi sementara saya detox dulu, itu benar-benar, disable akun. Jadi sekarang rata-rata sehari saya megang HP itu bisa di angka 1,5 jam dan yang paling banyak kebuka paling WhatsApp. Nah, kalau teman-teman mau silakan coba evaluasi diri, coba diukur nih sehariannya megang HP berapa jam sih. Dan ingat teman-teman ada di fase umur yang sangat-sangat golden ya. Golden tuh maksudnya fase emas nih semester 5. Ini fase yang paling berat. Kuliah semester 1 sampai 4 itu adalah kuliah rasa-rasa SMA. Semester 5 ini berat, teman-teman. 5, 6 itu semester berat. Jadi tolong di semester berat ini teman-teman, lebih fokus lagi untuk menyelesaikan ini. KP ini beratnya itu adalah 6 bab laporan dan itu nggak mungkin teman-teman lakukan kalau teman-teman masih suka deadline. Jadi nah, kenapa teman-teman deadline? Ya deadline itu karena ketakutan teman-teman kalau nggak ngumpul, nanti nggak lulus. Perasaan ketakutan ini yang nyebabin teman-teman, memaksa untuk membuat, padahal itu sebenarnya pendekatan yang kurang pas. Jadi harusnya perasaan senang yang membuat teman-teman mengerjakan KP ini. Jadi tolong dari segi topik, apapun itu, senangin dulu KP-nya, sehingga teman-teman bersemangat untuk menyelesaikan. Mungkin itu ya, nanti mungkin motivasinya lagi di pertemuan 8 ya, tiap sebulan sekali lah.
Oke ya, kayaknya tidak ada yang nanya teman-teman. Nanti tinggal ditunggu tugasnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa sharing untuk Komang Rustini. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang lain, silakan coba ditulis bab satunya. Nanti yang mana menurut saya cukup oke untuk dibahas, saya akan coba bahas. Ya, karena tidak ada, saya akhiri. Saya stop recording dulu.